Laporan Rektor ISI Surakarta. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili, Wali Kota Surakarta atau yang mewakili, Ketua dan anggota Sekretaris Senat Institut ISI Surakarta, yang saya hormati Dewan Pertimbangan ISI Surakarta, para empu ISI Surakarta, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Seni Rupa dan Desain, yang saya hormati para rektor atau pimpinan perguruan tinggi Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Jawa Tengah dan DIY, yang saya hormati para ketua dan pimpinan perguruan tinggi Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Seni Indonesia, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, dunia usaha dan dunia industri yang menjadi mitra ISI Surakarta, yang saya hormati para pimpinan instansi pemerintah atau BUMN, pimpinan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati para pimpinan di lingkungan ISI Surakarta, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Direktur, Wakil Direktur Pascasarjana, para dekan, Wakil Dekan, Ketua, Sekretaris Jurusan dan Koordinator Program Studi, Kepala Biro, Kepala Pusat, serta Kepala UPT di lingkungan ISI Surakarta. Yang saya hormati para guru besar, dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa ISI Surakarta, ketua dan pengurus organisasi kemahasiswaan ISI Surakarta, yang saya hormati juga ketua dan pengurus ikatan alumni ISI Surakarta, yang saya hormati para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat untuk kita semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di Pendopo Ageng GBH Joyokusumo ISI Surakarta ini dalam keadaan sehat untuk memperingati Dies Natalis ke-59 ISI Surakarta. Atas nama pimpinan, saya menyampaikan ucapan selamat datang di kampus Kentingan ISI Surakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya menjalankan tugas-tugas pengabdian kepada negara, bangsa, dan masyarakat untuk hadir pada kesempatan ini. Terkhusus kepada Profesor Dr. Arsenio Nicholas dari College of Music, Department of Performing Art, Mahasarakam University, Thailand, yang sudah berkenan dan nanti akan memberikan orasi ilmiah. Mari kita simak bersama-sama nanti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Arsenio. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya menyampaikan ringkasan laporan rektor dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-59 ISI Surakarta. Sedangkan laporan yang lengkap ada pada buku yang sudah tercetak.
Pada saat ini ISI Surakarta sedang berproses transformasi dari perguruan tinggi negeri satuan kerja atau Satker menjadi perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PKBLU. Untuk itu ISI Surakarta kini terus melakukan penguatan kelembagaan. Sejak tahun 2022 hingga bulan Juni 2023 ini, ISI Surakarta telah menghasilkan capaian yang dapat mendorong perkembangannya perguruan tinggi seni menjadi lebih baik lagi. Beberapa hasil yang telah dicapai oleh ISI Surakarta antara lain: pelaksanaan Hari Wayang Dunia ke-8 tahun 2022 telah dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP. ISI Surakarta sebagai perguruan tinggi seni diharapkan dapat memberikan ruang kepada anak-anak yang gemar bermain wayang. Pencapaian gelar guru besar untuk 2 orang dosen ISI Surakarta atas nama Profesor Dr. Bambang Sunarto SN MSN dan Profesor Dr. Anda Sunarmi M.Hum, yang pelaksanaan pengukuhan untuk Prof. Sunarmi akan dilakukan bulan depan. Yang nomor 3, prestasi mahasiswa di PIMNAS 2022 dengan meraih medali emas, dan ISI Surakarta termasuk kategori 10 besar PTN terbaik. Berhasil mengusung medali melalui perhelatan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-55 yang digelar pada tanggal 30 November sampai 4 Desember 2022 di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. ISI Surakarta memberi gelar Dr. Honoris Causa kepada sineas Indonesia Saudara Garin Nugroho Rianto SH. Peringatan Hari Dunia ke-17 tahun 2023 yang dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Dr. Haji Sandiaga Solahuddin Uno BBA MBA, dan pergelaran Garda The Musical oleh Dr. Eko Supriyanto SSN MFA. Prestasi mahasiswa MBKM pertukaran pelajar internasional terjadi di Lituania. Inkubasi desain interior dan arsitektur sebagai bentuk kolaborasi keilmuan inisiasi ISI Surakarta dan Kemenparekraf di Laboratorium Sosial Perfilman. Pembangunan gedung laboratorium terpadu multimatra di kampus Mojosongo melalui skema SBSN dan anggaran ISI Surakarta yang di tahun 2022 sebesar 105.613.865.000 rupiah mengalami peningkatan di tahun 2023 ini menjadi 170.487.636.000 rupiah. Peningkatan ini karena adanya penambahan anggaran SBSN untuk pembangunan gedung laboratorium. Hadirin yang saya muliakan, kuota penerimaan mahasiswa baru ISI Surakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat setelah dilaksanakan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Saat ini sudah berakhir, dan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, dengan pengumuman tanggal 22 Juni 2023. Saat ini sedang berlangsung proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri dengan pengumuman di akhir bulan Juli 2023. Pada saat ini, Prodi Senjata Tradisional Keris melakukan terobosan melalui jalur khusus, yaitu jalur prestasi. Selain mengelola Fakultas Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, serta Pasca Sarjana ISI Surakarta juga memiliki 3 program studi di luar domisili sebagai embrio Institut Seni Budaya Indonesia Sulawesi Selatan. Semoga di penghujung tahun 2023 ini Satker ISBI Sulawesi Selatan dapat berdiri. Begitu juga dengan sejumlah program studi baru yang akan bermunculan di kampus ini. Saat ini program studi terakreditasi unggul sebanyak 2 prodi, terakreditasi A 2 prodi, dan terakreditasi sebanyak 11 prodi. Melalui mimbar ini, kami mendorong dan memfasilitasi program studi yang peringkatnya masih B untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar segera melakukan reakreditasi sehingga dapat
terakreditasi unggul. Mahasiswa ISI Surakarta pada tahun akademik 2022-2023 sebanyak 4.456 orang, 227 dosen, dan 171 orang tenaga pendidikan. ISI Surakarta telah menerapkan pendidikan berbasis OB, Outcome Based Education, di Fakultas Seni Rupa dan Desain, khususnya di program studi Desain Komunikasi Visual. OB ini bersifat multi kriteria, yaitu berdasarkan pengetahuan, knowledge, dan keahlian, skill. Melalui pengelolaan jurnal terpadu, pada tahun 2023, ISI Surakarta telah memiliki 19 jurnal ilmiah dengan rincian sebagai berikut. 2 jurnal mendapat predikat Sinta 2, yaitu Dewa Ruci dan Gelar. 1 jurnal mendapatkan predikat Sinta 3, yaitu Chapter. 4 jurnal mendapat predikat Sinta 4, yaitu Brikolase, Abdi Seni, Ketek, dan Pendopo. 2 jurnal berpredikat Sinta 5, yaitu Sorai dan Acintia. Adapun jurnal yang lainnya sedang dalam proses akreditasi. Tahun 2023 ini, LP2MP3M memfasilitasi kegiatan Matching Found Kedai Reka. ISI Surakarta meloloskan 2 jurnal program kegiatan, yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Ruang Publik Berbasis Seni Budaya dalam upaya mewujudkan Kabupaten Blora sebagai kota budaya dan pariwisata. Pengusul Dr. Katarina Indah Sulastuti, SSN, MSN, dan pengembangan motif batik klasik menjadi elemen hias dekoratif. Pengusul Dr. Aan Sudarwanto, SSN, MSN, dengan anggaran seluruhnya sebesar Rp1.070.365.000. Melalui sentra kekayaan intelektual, LP2MP3M telah dibangun sinergi antar lembaga berupa perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah dalam upaya untuk mengembangkan inovasi berbasis kekayaan intelektual dan turut serta dalam melakukan inventarisasi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di wilayah Jawa Tengah. Hadirin yang saya hormati, pada tahun 2023 ISI Surakarta telah mengimplementasikan sistem akuntabel kinerja instansi pemerintah atau SAKIP dengan berpayung pada Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelaksanaan SAKIP ISI Surakarta. Beberapa hal yang telah dilaksanakan meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, penyusunan indikator kinerja, pelaporan kinerja, review laporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Tahun 2023, implementasi SAKIP di ISI Surakarta berhasil mendapatkan predikat A, yang artinya memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, ISI Surakarta telah membentuk Satgas PPKS dan saat ini sudah mulai bekerja. ISI Surakarta turut berkontribusi dalam memajukan bangsa melalui MBKM dan menginisiasi kerja-kerja kolaborasi. Implementasinya, ISI Surakarta mengembangkan Laboratorium Sosial Perfilman yang terletak di Desa Karang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Laboratorium Sosial Perfilman ini menjadi arena kolaborasi berbagai keilmuan, baik dalam keilmuan seni dan pendukungnya, maupun institusi seni dan unsur pentahelik lainnya, antara lain melalui kerjasama inkubasi desain interior dan arsitektur untuk mewujudkan infrastruktur perfilman bagi pengembangan desa wisata bertema perfilman. Inkubasi yang dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli 2023 diikuti oleh mahasiswa dan alumni arsitek dan desain interior dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini terselenggaranya atas kerjasama Pokja Desain Interior dan Pokja Arsitektur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Prodi Desain Interior ISI Surakarta, dan Prodi Arsitektur Universitas 11 Maret.
Selain itu, inkubasi ini melibatkan Ikatan Arsitek Indonesia serta Himpunan Desain Interior Indonesia, para profesional dan akademisi di bidang desain interior, arsitektur, dan perfilman. Hadirin yang berbahagia, dalam hal keberpihakan terhadap masyarakat berkebutuhan khusus, ISI Surakarta memberikan sarana dan prasarana akademik yang didukung fasilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas. ISI Surakarta memiliki seorang mahasiswa tunarungu yang telah menyelesaikan ujian terbuka doktoral dengan hasil cum laude. Dalam rangka memperkuat kapasitas kelembagaan, ISI Surakarta berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik dosen maupun tenaga kependidikan, yang dikelola secara transparan dan akuntabel berbasis pada sistem merit. Pengelolaan SDM tersebut tampak dari penyusunan rencana kebutuhan SDM yang didasarkan pada analisis jabatan, sistem seleksi, dan perekrutan yang berbasis pada kompetensi, penerapan pola penjenjangan karier, serta pemetaan dalam pengembangan sumber daya manusia. ISI Surakarta telah menggunakan sistem terpadu berbasis TIK. ISI Surakarta juga melakukan pemetaan SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan sehingga bisa dipetakan kompetensi dan jumlah SDM yang dibutuhkan. Kegiatan pemetaan SDM ini diakhiri dengan tes asesmen seluruh pegawai yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hadirin yang saya hormati, dari sisi organisasi, ISI Surakarta telah menyelesaikan rancangan organisasi tata kerja atau OTK baru beserta kajian akademisnya dengan prinsip perampingan dan optimalisasi. Perampingan dilakukan dengan mengurangi jabatan kepala bagian, kepala subbagian, dan kepala unit pelaksana teknis atau UPT. Rancangan OTK dan naskah akademik tersebut masih dibahas di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. ISI Surakarta terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan sarana dan prasarana bagi masyarakat luas dan mahasiswa dengan pembangunan gedung laboratorium terpadu di kampus 2 Mojosongo yang juga dilengkapi perabotan peralatan laboratorium sains, teknologi, dan e-learning. Di bidang kemahasiswaan, berbagai prestasi telah diukir oleh mahasiswa baik di tingkat nasional maupun internasional. Di bidang akademik maupun non-akademik, tercatat 1 mahasiswa berprestasi di tingkat internasional dan 19 mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki potensi besar untuk mengangkat nama ISI Surakarta di kancah nasional dan internasional. Status akreditasi pascasarjana ISI Surakarta untuk program doktor berpredikat unggul, sedangkan untuk program magister berpredikat A. Pengakuan status yang diberikan oleh otoritas penilai kualitas pendidikan ini merupakan pengakuan atas kualitas program, proses, dan capaian yang ditunjukkan oleh pasca sarjana ISI Surakarta. Pengakuan status ini patut disyukuri dan dibanggakan karena sejauh ini baru ada sedikit program studi seni yang ada pada program pasca sarjana di Indonesia yang mampu mencapai predikat itu. Status unggul juga mengandung tantangan bagi pasca sarjana ISI Surakarta untuk membuktikan bahwa kualitas layanan, proses, dan output maupun outcome memang sesuai dengan pendidikan yang disandangnya. Sejak dibuka program Doktor 2011, pasca sarjana ISI Surakarta telah meluluskan 91 orang doktor. Sedangkan program magister sejak dibuka pada tahun 2000 telah meluluskan 831 orang. Hal ini dapat dimaknai sebagai bertambahnya jumlah ahli yang menekuni bidang seni, baik sebagai pendidik, peneliti, maupun praktisi yang profesional. Penambahan akademisi dengan gelar magister dan doktor tersebut diharapkan akan memberi andil besar dalam menyelesaikan isu-isu seni, desain, kreativitas, dan kebudayaan, kebangsaan, bahkan kemanusiaan secara umum. Berikut ini beberapa prestasi karya mahasiswa pasca sarjana ISI Surakarta. Yang pertama, 2 film karya mahasiswa pasca sarjana masuk sebagai nominasi Piala Citra untuk kategori film pendek. Nominasi dalam Festival ASEAN Perspektif JAFFE Jogja Asian Film Festival 2022, Global Short
Jakarta Film Week International Film Festival 2022, Best Fiction International Photography and Short Movie Film Festival 22, Piala Maya 2023 dan juga diputar di Manchester Film Festival. Yang nomor 2, satu karya desain lolos dalam Wonderful Design 2023 dari Kemenparikraf di Jakarta, memberi afirmasi yang kuat bahwa metode, desain, dan arah pendidikan di Pasca Sarjana ISI Surakarta telah berada pada jalur yang benar. Hadirin yang saya hormati, usia 59 tahun merupakan usia yang sangat matang. Seiring dengan hal itu, ISI Surakarta telah melakukan terobosan untuk menuju institut pembelajaran termasyhur di bidang seni tingkat regional. Di antaranya dengan menjadikan kampus yang ramah bagi penyandang disabilitas dan sebagai pusat studi layanan disabilitas yang memiliki misi menyelenggarakan layanan khusus bagi penyandang disabilitas serta menyiapkan lulusan terbaik yang siap go internasional. Namun demikian, pencapaian ISI Surakarta tidak dapat lepas dari peran seluruh sivitas akademika dan kolaborasi dengan para stakeholders. Seiring dengan bertumbuhnya ISI Surakarta, maka harus dibarengi dengan kesejahteraan seluruh pegawainya. Oleh karena itu, bentuk komitmen kami dalam mewujudkan kesejahteraan karyawan, kami akan selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan yang berkeadilan. Dengan melihat capaian ISI Surakarta tahun 2022 hingga bulan Juni 2023, kami optimis akan mampu mengubah status perguruan tinggi negeri Badan Layanan Umum atau PTN BLU. Melalui mimbar ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika ISI Surakarta yang telah bekerja keras, penuh dedikasi dan mewujudkan ISI Surakarta sebagai Institut Seni Artistic Research University. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara Dies Natalis ISI Surakarta yang ke-59 ini. Para pimpinan Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Seni Indonesia hadir di sini, Rektor IKJ, Rektor ISI Padang Panjang, Ketua STKW Surabaya, dan juga Rektor ISBI Tanah Papua dan pimpinan yang lainnya, juga Bapak Ibu yang lain yang hadir, tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika dalam penyambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin. Sebagai akhir pidato ini, izinkan saya untuk membacakan pantun. Malam terang bertabur cahaya bulan, nampak terlihat secara kasat, 59 tahun sudah berjalan, ISI Surakarta maju pesat. Dari Jawa merantau ke Kalimantan, singgah beberapa waktu di Samarinda. Pada Dies Natalis ke-59, ISI Surakarta semakin mendunia. Kutub berawan dan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Matur nuwun. Mars ISI Surakarta.